Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Minggu di keluarga rumah tangga masing-masing. Semoga pelaksanaan ibadah kita tetap hikmat, kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan rasa sukacita di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah, ada beberapa warta jemaat yang akan kami sampaikan. Yang pertama, BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang sudah disampaikan di sepanjang minggu ini. Bila terdapat kesalahan dalam pengetikan nama, nominal atau belum tercantum dalam berita keuangan, dimohon untuk dapat menginformasikannya kepada BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih. Bapak Ibu dan seluruh jemaat Sinar Kasih dapat pula menyampaikan ucapan persembahan syukur melalui rekening BPH Majelis Jemaat Sinar Kasih melalui Bank BRI sesuai nomor rekening yang sudah ditentukan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GKI Sinar Kasih bahwa jadwal kebaktian tahun 2021 sudah diterbitkan dan bisa diambil di depan Pastori 2. Renungan harian untuk bulan Februari 2021 sudah ada dan bisa diambil juga di depan Pastori 2. Almanak Nas tahun 2021 sudah ada, dan bagi yang belum bisa diambil di kantor Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih. Terima kasih. BPH juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi warga jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, tanggal 7 sampai 13 Februari 2021. Bagi warga jemaat yang ingin dikunjungi saat ulang tahun kelahiran atau pernikahan, dapat menghubungi pendeta pelayanan atau BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih dengan nomor yang terdapat dalam berita jemaat. Hari ini kita akan merayakan hari pensiun GKI yang jatuh tanggal 8 Februari dan kita rayakan pada hari Minggu 7 Februari 2021. Baiklah, kita akan memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hotman Tuah Purba didampingi penetua diakon yang bertugas. Tema, Aku adalah Alfa dan Omega. Bandingkan Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Subtema, tunaikan tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan. Nas Alkitab, Yesaya 40 ayat 21 sampai 31 dan Markus 1 ayat 29 sampai 39. Hari ini kita patut bersyukur karena kembali merayakan hari pensiun GKI sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Kita percaya Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita dan orang-orang tua kita yang telah mengabdikan hidup untuk bekerja, berkarya, dan melayani. Saat ini mereka memasuki masa pensiun. Biarlah keteladanan terpatri dalam hidup kita sambil kita mengingat firman Tuhan. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja berjerih payah. 1 Korintus 16 ayat 16. Kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 17. Bait pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Persilakan duduk kembali. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa terhadap sesama melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang telah banyak menyimpang dari jalan dan kehendak Tuhan. Menyanyi Kidung Jemaat 32 bait pertama, Kulihat Salibmu. Selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, bahwa kami telah berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, dan dengan tindakan kami. Oleh karena itu, kasihanilah kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, dan pimpinlah kami menuju yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 40 ayat 21 sampai 31 dengan perikop Allah di atas semua Allah. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31 dengan perikop Allah di atas semua Allah yang berbunyi demikian. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan,
Baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Murid firman Allah yang sungguh dan Alkitab yang mulia diambil seterus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya bagi kami untuk mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh diberi pengertian dan beriman kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab bagi kita dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Perikopnya yang pertama, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus.
Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu itu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Perikop yang kedua, Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini mengajak kita untuk mengenal dan meneladani pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus melakukan pelayanan, pertama dia mengajar di rumah ibadat. Kemudian yang kedua, mengusir roh jahat yang merasuki seseorang. Dan yang ketiga, menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus mengajar pendengar untuk dapat mengerti, memahami, dan menerapkan firman Allah pada perilaku hidup. Pendengar diajak untuk memahami bahwa tidak ada manusia yang mampu menerapkan seluruh hukum Taurat. Artinya tidak ada manusia yang selamat dari kuasa dosa, karena manusia itu tidak dapat menerapkan atau melakukan seluruh hukum Taurat. Kehadiran Allah di dalam diri Yesus Kristus ke dunia untuk menyampaikan kabar keselamatan atau berita Injil bagi manusia berdosa. Allah dalam Yesus Kristus memberi pengampunan bagi manusia yang bertobat. Hanya kasih karunia Allah yang memberi pengampunan yang dapat menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Yesus melakukan pengusiran roh-roh jahat yang merasuki manusia. Roh-roh jahat yang mempengaruhi manusia dengan cara yang licik dan cerdik, agar manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan dosa. Kelicikan roh-roh jahat inilah yang membuat Yesus secara tegas melarang roh-roh jahat untuk berbicara. Manusia yang terpengaruh akan melakukan kejahatan atau dosa, dan itu memberi akibat manusia melakukan kejahatan. Artinya kejahatan itu semakin bertambah dan menimbulkan banyak penderitaan, dan akhirnya manusia dikuasai maut.
dihukum kekal pada dunia orang mati. Yesus mengajarkan roh-roh jahat dapat dikalahkan oleh kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Tindakan Yesus melakukan pengusiran roh-roh jahat yang merasuki manusia membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang kudus, yang datang ke dunia, dan Dia adalah Allah yang berkuasa. Manusia diajak untuk memerangi, melawan pengaruh roh-roh jahat dengan menggunakan kuasa Tuhan. Murid-murid dan orang-orang yang percaya di kemudian hari menggunakan kuasa Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan pengusiran roh-roh jahat agar manusia dibebaskan dari perbuatan jahat yang menimbulkan begitu banyak penderitaan. Kemudian yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang sakit. Saudara-saudara, penyakit dapat ditimbulkan oleh perbuatan jahat sebagai suatu pengaruh atau dampak dari upaya roh-roh jahat yang menimbulkan misalkan perilaku yang tidak sehat dari manusia yang dipengaruhi itu, dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dipengaruhi oleh roh jahat itu yang membuat manusia lainnya menderita dan alam ciptaan ini semakin rusak. Yesus menyembuhkan orang sakit selain menunjukkan Ia berkuasa memberi kesembuhan, juga mengajarkan manusia agar hidup sehat. Karena hidup yang sehat membuat manusia itu dapat melakukan berbagai kebaikan untuk kebaikan hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ketiga pelayanan Yesus ini, dari segi jumlah, yang paling diminati orang banyak adalah kesembuhan dari sakit penyakit. Wajar orang yang sakit ingin disembuhkan. Tetapi apa yang dikehendaki oleh Yesus melalui tindakan penyembuhan ini ialah agar manusia juga sadar bahwa sakit penyakit dan penderitaan itu adalah sebuah gejala dari pengaruh roh-roh jahat yang diterapkan atau dilakukan oleh manusia. Orang banyak abai bahwa akar permasalahan sakit ataupun penderitaan adalah pengaruh roh-roh jahat. Oleh karena itu Yesus memberikan jawab kepada Simon dan kawan-kawannya ketika mereka menyusul Yesus yang sedang berdoa pada subuh hari. Simon mengatakan bahwa banyak orang-orang mencari Dia. Orang banyak ini adalah ingin disembuhkan dari sakit penyakit mereka, tetapi belum memahami bahwa sakit penyakit yang dialami setiap orang itu boleh jadi karena pengaruh roh-roh jahat yang diterapkan oleh manusia di dalam tindakan kehidupannya, sehingga membuat manusia itu frustasi, menderita, alam tempat hidup manusia ini menjadi rusak dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu Yesus menjawab Simon, mengajak untuk pergi ke kota-kota lain memberitakan Injil. Ya. Jadi pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Yesus itu adalah untuk memberantas atau memerangi akar dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Karena untuk itulah Yesus telah datang, yaitu untuk mengalahkan kuasa iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Demikian hendaknya kita meneladani pelayanan Yesus pada saat pelayanan yang kita lakukan sekarang ini. Pertama-tama adalah menggunakan kuasa Yesus untuk melawan, memerangi pengaruh roh-roh jahat yang bisa saja bekerja pada diri kita. Caranya kita harus bertekun di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan oleh Tuhan mengalahkan pengaruh roh-roh jahat pada diri kita itu. Dan doa permohonan ini harus kita lakukan setiap saat, setiap hari. Karena roh-roh jahat itu juga berupaya untuk mempengaruhi kita setiap saat, setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga dapat meneladani bagaimana Yesus menyempatkan diri untuk berdoa pada subuh hari. Itu adalah suatu kesempatan untuk menyampaikan doa kepada Tuhan yang baik. Nah, kalau Yesus di sini berdoa, bukankah Dia Allah? Ini adalah satu contoh dan teladan, begitu ya. Jadi di dalam doa kita menyerahkan diri untuk ditolong oleh kuasa Tuhan Yesus dan mengandalkan kuasa Tuhan itu pada aktivitas hidup kita. Dengan demikian maka kita dapat melakukan pengusiran roh-roh jahat yang merasuki seseorang, dan tentunya melalui pengusiran roh-roh jahat itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudara-saudara, pada hari ini kita memperingati hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis, dan kita diajak untuk mengingat dan melakukan suatu tindakan kasih bagi setiap orang yang telah memasuki masa pensiun. Apakah itu pegawai negeri sipil, apakah itu orang-orang yang bekerja di bidang swasta seperti petani, peternak dan lain-lain sebagainya, dan juga mengingat dan melakukan tindakan kasih bagi mereka, termasuk juga bagi pendeta-pendeta yang telah pensiun saat ini. Pendeta-pendeta Gereja Kalimantan Evangelis pada masa aktif mereka memberitakan Injil. Pada masa pensiun atau tua, kondisi tubuh semakin tua, semakin lemah. Beberapa mengalami sakit, dan di masa tuanya uang pensiun yang mereka terima itu berada di bawah kewajaran. Namun demikian mereka tetap menerimanya dengan sukacita. Karena di dalam pemahaman mereka bahwa saat ini Gereja Kalimantan Evangelis sedang menata kelola keuangan gereja dan juga berupaya untuk menata kelola dana pensiun GKE agar menjadi semakin lebih baik, sehingga kewajaran untuk memberikan uang pensiun para pensiunan GKE itu boleh tercapai. Pada hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis ini kita diajak untuk melakukan pembebasan bagi mereka pensiunan-pensiunan, termasuk juga pensiunan pendeta. Apa yang dapat kita lakukan bagi mereka? Mereka dapat kita doakan agar hidup sehat pada masa tuanya. Kita mendoakan agar diri kita dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi pendeta pensiunan itu. Ketika Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita melalui pekerjaan dan usaha yang kita lakukan, nah hendaknya kita mewujudkan doa yang telah kita sampaikan itu dengan berbagi berkat bagi mereka. Saudara-saudara, perlu kita mengingat juga bahwa berkat yang kita minta dan akan kita salurkan bagi pensiunan itu bukan hanya sekedar berupa uang atau materi. Tetapi kita juga boleh meminta kepada Tuhan berkat berupa pengetahuan
Ya. Sehingga melalui pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dapat mengelola dana pensiun GKE dengan tulus tentunya, dengan baik dan benar, sehingga pensiunan pendeta dapat menerima pensiunan yang wajar di masa tuanya. Tuhan Yesus menyertai dan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih atas firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Tuhan agar dapat menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami memohon agar Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan serta berkat-Mu bagi para pensiunan Gereja Kalimantan Evangelis, bagi anggota jemaat-Mu yang telah menjalani masa pensiunan, yang sebelumnya bekerja sebagai pengusaha atau di swasta ataupun di pemerintahan. Kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di dalam masa-masa tua mereka untuk memberikan penghiburan dan meneguhkan iman percaya mereka. Kami juga memohon Tuhan menyertai pelayanan-pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan gereja-gereja di seluruh dunia. Dan biarlah ya Bapa, oleh pertolongan Tuhan, kehidupan bergereja di seluruh dunia ini semakin hari menjadi semakin baik. Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan manusia serta alam semesta yang dilayani itu boleh menjadi semakin baik untuk mendatangkan damai sejahtera. Kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi panitia Sinode Umum ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis, bagi setiap orang yang ikut serta, yang hadir dalam Sinode Umum itu, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang menghadirkan kasih dan damai sejahtera Tuhan bagi Gereja Kalimantan Evangelis dan juga bagi kehidupan bermasyarakat. Lindungilah ya Bapa pelaksanaan Sinode Umum yang akan dilaksanakan pada April 2021. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi panitia pelaksana dan juga bagi peserta. Bapa di sorga, kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi pemerintah kami. Setiap orang yang menjalankan roda pemerintahan, kami meminta supaya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh membuat suatu atau berbagai macam kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan dan damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bagi pemimpin-pemimpin kami, jauhkanlah dari mereka sikap untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Teguhkanlah mereka, kuatkanlah mereka, agar mereka boleh bekerja dengan mengutamakan kepentingan masyarakat kebanyakan. Demikian juga kami mohon penyertaan Tuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap orang, agar kami boleh melihat perbedaan-perbedaan yang ada itu sebagai suatu kekayaan yang indah, sebagai suatu yang menimbulkan niat bagi kami untuk saling memahami, saling mengerti, saling terbuka antara satu
dengan yang lainnya. Jauhkanlah dari hati dan pikiran kami, agar perbedaan-perbedaan itu tidak menimbulkan persengketaan, perseteruan di antara kami, sehingga kami boleh hidup dengan damai sejahtera di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian juga kami memohon kuasa Tuhan hadir dan bekerja bagi orang-orang yang sakit. Kami mohon Tuhan memberikan mereka kesembuhan, lindungi setiap orang ya Bapa dari pandemi COVID-19, dan biarlah melalui peristiwa ini kami semua diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mau untuk memperbaiki dan merubah sikap dan perilaku hidup kami yang tadinya tidak baik menjadi perilaku yang mendatangkan kesukacitaan, damai sejahtera, kedamaian bagi setiap orang. Demikian juga kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan-pelayanan yang kami lakukan bagi anak yatim piatu, fakir miskin, janda duda yang telah lanjut usia, orang-orang yang dimarginalkan, orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil, dan biarlah melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan itu, Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah syafaat yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Karena persembahan hari ini dipergunakan untuk menolong kesejahteraan para pensiun GKE. Nas pengantar, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus.
Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari NKB nomor 199, bait pertama dan seterusnya. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku berbandingnya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Kepada Yesus Tuhanku. Jemaat mohon berdiri. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus kusebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.